Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Saya banting-banting kau nanti. Saya penggal kepalamu nanti. Ngeri ya? Padahal tujuan diturunkannya agama itu adalah sebagai petunjuk bagi akal. Tapi bagaimana akal bisa melihat kebenaran kalau yang ada cuma caci maki doang? Indonesia memang sedang punya masalah besar dengan ustadz seleb. Ustadz yang dibesarkan di media sosial tanpa kemampuan mengajar ini menjadi batu sandungan besar di negeri yang sangat beragam ini. Dan para ustadz ini lebih sibuk mencari follower daripada mengajarkan agama dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Buat mereka, kontroversial dan sensasional itu penting. Karena kalau tidak begitu, siapa dong yang nanti mau ngundang mereka ceramah? Mirip artis yang nggak punya kemampuan peran, tapi butuh cari makan dengan berita sensasi supaya nama mereka tetap tenar. Dan yang lebih menarik lagi, banyak dari mereka yang mu'alaf mendadak jadi pengajar, seperti si Felix Xiao dan Yahya Waloni. Padahal sebagai mu'alaf, mereka seharusnya banyak belajar, memperdalam ilmu agama baru mereka. Tetapi anehnya, dengan ilmu yang seupil itu, mereka dengan berani mengajarkan agama. Dan melihat fenomena ini, saya jadi bertanya, di mana sebenarnya peran Majelis Ulama Indonesia? MUI ternyata gagap dan gagal menghadapi fenomena seperti ini. MUI lebih cepat tanggap jika berurusan dengan mereka yang berbeda agama atau berbeda mazhab. Kalau sudah masalah Syiah dan Ahmadiyah, MUI cepat bereaksi dengan menempelkan fatwa sesat pada mereka. Kalau ada yang dianggap menghina agama Islam, MUI dengan tangkas membuat pernyataan penghinaan terhadap agama. Tapi bagaimana kalau yang bermasalah ada di dalam agama Islam sendiri? Seperti ustadz seleb itu yang punya potensi menghancurkan kebinekaan di negeri tercinta ini. MUI diam. Paling menyuruh mereka datang dengan bahasa tabayun atau mencari kejelasan. Sesudahnya tidak ada tindakan apa-apa. Dan untuk masalah itu, MUI langsung gagap dan terbata-bata. Padahal, apa yang dilakukan ustadz ini sangat berbahaya. Ceramah mereka yang viral lewat media sosial ini kelak bisa jadi senjata untuk menghancurkan kerukunan beragama. Dan MUI membiarkan bara yang terus menyala tanpa ada usaha memadamkan apinya. Ya, mungkin mengurusi ustadz seleb itu tidak seindah mengeluarkan sertifikat halal yang jelas-jelas ada kompensasinya. Kalau masalah label, MUI pasti dengan cepat bereaksi keras kalau ada yang mengganggu periuk nasinya. Seperti yang baru saja terjadi. MUI menggugat undang-undang jaminan produk halal ke Mahkamah Konstitusi karena membuat MUI jadi tidak punya otoritas lagi untuk mengeluarkan label halal. Bagi MUI, halal itu punya mereka. Bahkan kalau perlu, kulkas pun dilabeli halal supaya semakin banyak pendapatan. Saya penasaran, berani nggak sih MUI kasih label haram untuk ustadz seleb yang ceramahnya berpotensi merusak kerukunan beragama? Jelas tidak berani karena takut diprotes dan didemo oleh makhluk astral yang katanya jumlahnya belasan juta kalau kumpul di Monas saja. Dan seperti kata Gus Mus, MUI itu makhluk apa? Entahlah Gus, mungkin mereka kelamaan tinggal di langit jadi lupa kalau permasalahan itu jauh lebih banyak kalau mereka menginjak tanah. Seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Jancuk jaran kon niku anjen. Dobol kamu tenan. Matamu picak. Untuk para kadal gurun yang tercinta, jangan lupa subscribe ya. Dan bunyikan loncengnya kalau Anda masih benci dengan saya. Itu juga kalau masih ada kuota. Hahaha.